banget ya gitu. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Barangkali dia mau curhat ya kalau ditanya pantas nggak pantas ya silakanlah publik yang menilai. Sindir menyindir politis menurut saya itu hal yang biasa terjadi, bukan jadi kayak anak ABG gitu kan, berantem sama temen ngerasa disindir temennya padahal juga belum tentu nyindir sih, terus nge-tweet gitu kan. Makanya saya bilang jangan kayak ABG dong. Nanti dijawab sama Bang Ihsan. Jail nih ya, produsernya langsung muka aja Bang Ihsan nanti ya. Tapi saya mau tanya dulu ke Kang Acep, bagaimana Kang? Dari semiotika romantisme Kang Acep. Oke, saya melihat kita sedang berbicara dua orang tua yang Panutan. Ya. Saya kira dari sisi usia ya, semakin tua itu biasanya memang semakin sensitif ya. Dan juga kadang-kadang menjadi anak-anak lagi. Nah, itu gestur orang tua, kita bisa perhatikan itu di dalam secara empirik ya. Tetapi dalam kasus ini saya ingin melihat tidak dalam satu segmen tanggapan SBY atau sindiran atau apa namanya kepada Ibu Mega, tapi saya ingin melihat keseluruhan tweet SBY dalam konteks ini. Kalau nggak salah ada sekitar 20 atau 19 tweet gitu ya. Dan sebenarnya SBY sedang bercerita tentang bukunya kan. Iya. Kalau ada pilihan. Ya, dan kalau kita baca pengantar itu, saya bisa menerka bahwa buku itu nanti akan banyak keluhan-keluhan. Ya, akan banyak keluhan-keluhan. Tadi Bang Fajrul bilang ada fitnah, kenapa tidak diajukan secara hukum dan lain-lain. Nah, saya melihat di dalam tafsir saya ada dua kata sebetulnya selain fitnah, itu prihatin. Nah, dua kata ini memang tidak ada kaitannya dengan soal itu. Bagi SBY dalam tafsir saya adalah kata itu menjadi metafor yang dengan kata itu menempatkan dirinya di mana. Ya, dia dengan kata itu dia menempatkan dirinya sebagai orang yang dizalimi. Nah, ini adalah sarana pencitraan untuk mengambil hati publik. Aku adalah orang yang dizalimi. Dan kalau kita ingat sejarah, SBY ini naik pada 2004 menjadi presiden, ini memang jenderal kekanak-kanakan. Iya, dalam pertanyaan saya kemudian begini, Kang. Iya. Kalau misalnya di pers saja ada hak jawab, kemudian apa salahnya SBY menyampaikan apa yang dia sampaikan dalam tweetnya? Iya, saya kira memang itu kan yang harus dilakukan. Tapi yang saya katakan tadi bahwa bukan itu maksudnya gitu. Jadi kata-kata ini digunakan untuk memposisikan dia dalam kerangka untuk mencitrakan diri gitu ya. Bacaan saya. Jadi itu ya kan, dan SBY itu Pak SBY itu naik sejak awal dari 2004 memang di dalam citra yang dizalimi. Dan rupanya SBY ingin diam di situ, ingin diam di dalam citra itu, maka kemudian menggunakan kata-kata itu. Prihatin dan fitnah itu beratus kali mungkin diucapkan oleh beliau. Bang, gimana Bang? Tanggapannya? Yang pertama, kalau masalah pencitraan bahwa beliau ingin menjadi presiden lagi, sudah tidak perlu kan? Itu nggak perlu ada jawabannya lah. Itu sudah jelas, konstitusi sudah menegaskan. Beliau juga berulang kali menegaskan bahwa ini nggak ada. Oktober 2014. Jadi tidak ada. Untuk jadi presiden ya. Bukan saya bicara dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai wacana masalah kepemimpinan, masalah yang tadi diungkapkan oleh Rike itu masalah curhat. Kita melihatnya konteksnya sederhana lah. Ibu Mega ini adalah seorang tokoh bangsa. Dan ketika dia melemparkan satu isu, satu wacana, adalah merupakan hal yang lumrah, adalah hal yang biasa. Wacana ini juga ditanggapi oleh orang lain, bukan hanya tokoh-tokoh, terutama dari tokoh-tokoh politik gitu. Tapi kemudian jangan dibaca bahwa diskusi ini, wacana yang menurut saya sehat, bagus. Apalagi kita mau masuk 2014 kan, ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden, yang namanya wacana masalah kepemimpinan adalah kontekstual, tepat, dan memang pada saatnya. Ya, saya kira kalau tunggu dulu, saya belum kalau kemudian beliau memasukkan wacana seperti itu, diungkapkan juga ditanggapi oleh beliau, baru nanti ada mungkin Pak Wiranto, Pak Prabowo, atau Pak Abu Rizal Bakri juga mengungkapkan hal yang sama. Saya rasa ini semakin bagus daripada kita ngomong wacana-wacana yang sekarang sudah masalah korupsi lah, masalah yang betul-betul sama sekali tidak mengangkat penting, tapi maksudnya 800 miliar BLTI 600 triliun, ya kan? Nah, lebih banyak lagi. Jadi yang masalah seperti ini perlu diangkat dan didiskusikan secara dewasa,
secara bersama oleh para tokoh politik kita gitu. Jadi Anda menyangkal bahwa ini pencitraan. Bukan pencitraan, pencitraan buat apa Saya gitu? pikir diskusi itu akan sehat kalau tidak bersembunyi di balik bahasa. Maksud saya gini, Misalnya. Enggak dong, enggak beda bahasanya enggak. tokoh-tokoh politik Katakan, yang normatif terhadap pada tataran atas, bukan bahasa tukang beda, bukan bahasa tentu. tukang Problemnya saya ada di publik, Nah. yang kemudian publik melihat situasi yang saya pikir ya ini buktinya publik kan kita bisa Iya, ngebaca tapi bahwa kan ini ada adalah dari komunikasi politik gitu. politik ya. Gimana Jadi sih kalau ada misalnya komunikasi? mau dialog, maka kenapa ini kan terang benderang gitu loh ya. Mega mengatakan itu, kenapa tidak harus menanggapi? Kemudian yang lain-lain kemudian akan menanggapi, itu akan menjadi sehat dan ini pelajaran politik buat masyarakat. Tapi kalau sindir menyindir emosional ini kan malah menjadi tidak baik. Itu gitu. bahasa politik tingkat tinggi. Kita nggak bisa. Iya, kalau Apa itu begitu- tokoh politik yang di atas ini kita seret Saya kira, ke bawah ya, ke levelnya tukang beca Kalau atau yang begitu lain-lain jadi, itu. saya menjadi miris kalau situasi politik itu menjadi sempit. Kalau Saya kita kira, menganggap gitu loh, bahwa ya. lini masa ini, khusus Ya. untuk SAP, hashtag SAP ini adalah curhat, bukankah sesungguhnya kita juga membaca dalam setiap zaman ada semacam peninggalan dan dalam tanda kutip pemimpin-pemimpin Indonesia lah katakan. Dengan curhatnya masing-masing. Katakanlah penyambung lidah rakyat, tidak lebih dari curhatnya Enggak, Bung Karno bahasa dan- curhat ini saya nggak kurang pas gitu. Karena Sudah semua pemimpin politik di dunia, termasuk Obama atau Perdana Menteri Australia Julia Gillard sebelum ini ya, sebelum yang sekarang, itu melakukan komunikasi politik melalui Twitter. Jadi ini Dan kadang-kadang bukan curhat. apa yang diungkapkan oleh beliau-beliau ini juga sangat personal dan merupakan tidak lain tidak bukan adalah ungkapan daripada apa yang dia rasakan Kan saat itu. ekspektasi orang saat itu, Anda jangan Enggak. seperti saya dong. Anda kan manusia berbeda.